Nah, teman-teman sekalian, saya pun menjadi belajar bahwa jangan gampang percaya dengan informasi yang kita peroleh, termasuk bila itu disampaikan oleh orang terdekat kita. Karena bisa saja informasi itu juga didapatinya dari orang lain yang tentu saja kebenarannya belum bisa dipastikan. Oleh sebab itu penting untuk mengecek apakah itu benar ataukah tidak. Shalom teman-teman, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mungkin di antara kalian ada yang masih mengingat satu berita beberapa bulan yang lalu terkait dengan seorang guru di Perancis yang menunjukkan kartun nabi. Dan kemudian teman-teman, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen, berita ini tidak hanya menjadi viral di Perancis, tetapi juga di beberapa negara lain termasuk di Indonesia. Bahkan pada akhirnya kalau di Indonesia ada gerakan untuk tidak membeli produk Perancis. Nah teman-teman, 1 jam yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya dapat satu berita seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Muncul fakta baru terkait dengan hal ini. Nah, teman-teman bisa lihat di screen di sini ya. Diberitakan bahwa semuanya ini bermula dari seorang murid yang kena skors. Lalu kemudian karena takut kena marah dari ayahnya, ia mengaranglah cerita sebagaimana yang viral beberapa bulan lalu itu. Nah, teman-teman, ternyata setelah ditelusuri, ini sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, anak ini pada akhirnya mengaku bahwa sebenarnya cerita itu adalah karangannya sendiri. Nah teman-teman, dia ini mengaku bahwa itu hanya karangannya karena dia khawatir kalau misalnya dia bersikap jujur, maka dia bisa kena marah dari ayahnya. Seperti yang kalian semua bisa lihat di screen. Kalian tahu sendiri kan nasib dari guru yang diceritakan itu. Nah teman-teman, oleh sebab itu pada kesempatan ini sebenarnya, kalau kalian nanti tertarik membahas hal ini, silahkan teman-teman kalian bisa membaca beritanya di media-media sosial. Tapi yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah, benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu adalah berasal dari si iblis. Nah karena itu teman-teman sekalian, ini khusus saya sampaikan kepada teman-teman saya yang beragama Kristen. Mari kita belajar beragama dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang relevan, atau bisa juga dibilang dengan cara-cara yang rasional. Dalam artian ya, kita tidak mudah baper terhadap orang-orang di luar sana yang misalnya mengucapkan kata-kata serampangan terhadap agama kita. Itu ya teman-teman, ini pembelajaran penting sekali. Ini kan ceritanya kan hanya bermula dari seorang murid yang karena takut kalau misalnya ia bersikap jujur kepada ayahnya, kalau ia memberitahukan bahwa sebenarnya dia kena skors dari sekolah, nanti takutnya dia kena marah, maka dia mengaranglah cerita seperti yang pada akhirnya menjadi viral di Prancis, termasuk sampai ke Indonesia. Apa yang terjadi? Nah, teman-teman bisa melihatnya sendiri dan pastinya sudah mengetahui mengenai hal ini kan. Gerakan muncul di mana-mana untuk tidak membeli, tidak suka terhadap produk dari Prancis. Nah, karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini mari kita belajar sama-sama. Saya tidak mau menyalahkan yang mana ya, tidak mau menyalahkan itu, tidak mau menyalahkan yang lain, tetapi saya hanya mau mengambil satu pembelajaran penting dari hal ini yang pada akhirnya membuat saya secara pribadi itu tertegur untuk beragama dengan cara-cara yang bijaksana, dengan nilai-nilai kasih. Dan hal ini pernah juga sebenarnya sudah dinyatakan oleh Alkitab, disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menekankan satu pengajaran, berdoalah bagi mereka yang termasuk tidak suka dengan keberadaanmu. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita beragama dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara dengan nilai-nilai yang harmonis, supaya apa ya teman-teman, karena memang akhir-akhir ini kan kita juga kadang-kala diperhadapkan dengan oknum-oknum di luar sana yang tiba-tiba tuh kalau berbicara tentang iman Kristen begitu banyak ucapan yang serampangan, dan juga begitu banyak yang tiba-tiba bisa tahu, bisa paham tentang Alkitab. Nah oleh sebab itu teman-teman, untuk menyikapi, merespon hal-hal yang seperti ini, ya kita harus meresponnya dengan cara yang rasional, dengan cara yang bijaksana, dengan nilai-nilai kasih, supaya pada akhirnya tidak kita tidak menjadi gampang marah, kita tidak menjadi mudah marah. Karena itu teman-teman, sebenarnya beberapa saat yang lalu, sekitar 1 jam atau setengah jam yang lalu itu, sebelum saya membuat konten, saya juga sudah nonton pembahasan dari siapa tuh namanya, Mas Eko Kuntadi. Dia sudah membahas hal ini. Dan karena itu teman-teman, saya mau membahasnya dalam segmen ini. Sebenarnya saya hanya mau menyampaikan pemikiran saya terkait dengan hal ini, karena bagi saya hal ini penting sekali menjadi pembelajaran bagi semua kita,
Saya tidak mau berbicara dulu tentang agama lain ya, itu biar jadi urusan mereka. Tetapi agama kita dulu nih, agama Kristen. Saya sih percaya ya, sejauh ini para penganut agama Kristen ini kalau misalnya mendengar omongan-omongan yang serampangan yang ditujukan kepada agama kita, agama Kristen, ya sejauh ini yang saya ketahui, kita semua banyak sabarnya ya, bisa meresponnya dengan penuh kasih, bisa meresponnya dengan cara-cara yang bijaksana. Tetapi kembali saya ingatkan, kan kita tidak bisa memastikan kalau misalnya sejauh ini kita bisa meresponnya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijaksana, kan kita tidak bisa pastikan kira-kira ke depan apakah akan seperti itu terus ataukah bagaimana. Ya teman-teman ya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini kembali saya ingatkan, mari tetap merespon segala sesuatunya dengan cara yang bijaksana. Dan paling penting teman-teman, kita belajar dari respon si orang tua si anak ini ya, ketika mendengar cerita dari si anaknya. Ya saya sih yakin ya, ini kan menjadi viral pasti karena ia juga menyampaikannya kepada komunitasnya, yang pada akhirnya dari komunitas lain ke komunitas lain, dari mulut ke mulut, akhirnya menjadi pembahasan publik. Dan akhirnya apa yang terjadi ya seperti yang menjadi bahan pemberitaan beberapa bulan yang lalu. Dan oleh karena itu kita juga belajar nih, kalau mendengar satu berita, mendengar satu informasi, sebaiknya dicek dulu sampai ke akar-akarnya. Beberapa saat yang lalu teman-teman, ketika membaca berita ini, saya berpikir begini, kalau misalnya orang tua dari si murid ini mendengar cerita itu, kenapa tidak dikonfirmasi atau ditanyakan langsung kepada pihak sekolah atau kepada guru yang bersangkutan? Kan bisa ada penjelasan lebih komprehensif, bisa ada penjelasan lebih menyeluruh, dan kebenarannya itu jauh lebih dimengerti, jauh lebih mudah dipahami, atau ya setidaknya bisa mendapatkan informasi yang benar. Ya, teman-teman ya, saya tidak tahu apakah itu dilakukan atau apa, tetapi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau misalnya kita menemukan atau mendapatkan berita, jangan dulu langsung percaya sekalipun itu disampaikan oleh orang-orang terdekat kita. Ya teman, kalau kita mendapatkan informasi, jangan dulu cepat-cepat menjadi percaya sekalipun informasi itu disampaikan oleh orang terdekat kita. Sebaiknya lakukanlah pengecekan, karena bisa saja informasi yang disampaikan oleh orang terdekat kita ini juga didapatinya dari orang lain yang mungkin saja sumbernya tidak bisa dipastikan kebenarannya. Itu teman-teman. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Tetapi sekali lagi saya hanya mau mengingatkan kita mengenai perkataan Tuhan Yesus, katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Apa yang lebih daripada itu semua ada berasal dari si IBLIS. Sekian, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.